Ya mak, sekedap mak, sekedap mak. Dia pada kamarana. Bade ngangon. Pada ngangon. Atuh yuk metas kadi yuk. Baiklah, saya akan mencoba untuk membantu menerjemahkan perbincangan dalam bahasa Sunda ini, karena saya pikir ini sangat penting, takut digoreng menjadi kemana-mana terjemahannya ya. Ada beberapa hal yang memang perlu didalami bahasa Sunda yang digunakan. Kita lihat dulu percakapan secara utuh, dan saya sudah memberikan translate-nya ya. Di bawahnya ada bahasa Sundanya dan juga langsung ke bahasa Indonesia. Tapi ada beberapa hal yang memang perlu diperdalam lagi gitu. Metas kadi yuk. Kayak jalan. Kayak jalan. Sangsara gitu kayak jalan. Ai maling di mana? Nanti cipelang. Desa Cipelang. Ngangon. Pada ka kebon. Bade ngangon. Ngangon sapi. Atuh muntas jalan toh. Ngada tuh aya jalan. Itu aya jalan. Tadi pasihan jalan tadi sangsara. Ari engke kumaha atuh lamun ieu jalan yang geus dipake. Nyaduh ka mana? Jeh. Karunya teuing atuh. Soran. Ya seueur. Ya ungali ya maka ditu teh ieu soor sawah. Seueur. Pan kadieu tata nyandak pare teh Kadieu nyamuk. atuh nya engke manggul pare kumaha. Ya sangsara. Aduh, aing mah. Garung kan mereuna na teh di pasihan jalan. Maka seueur sawah teh 7 hektar na ieu teh. Di mana teh? Nah di dieu teh. Di ditu teh nyebrang teh. Kandang aya sabaraha aya 40 kandang teh. Kandang Anu ngaringon sapi teh. nuhun. Atuh nya meureunna. Kalibatan seueur. Aing teh kumaha lamun ieu mobil geus ngalaliwat. Nyaduh Kapan teu meunang ngaliwat ka jalan tol. nyaduh ka matak teh aya di sangsara man teh di pasihan jalan. Ulah. Desa mana, Mak? Desa Cipelang, Kecamatan mana? Ujung Jaya. Ye. Kabupaten Sumedang. Oh. Wes sami adi ge di Sumedang. Abdi mah di legoknya aya. Ieu mah teh di pasihan. Aya abdi mah di legok. Oh, kangga ekok teh. Oh. Atunya muter wae ka legok jalan ka dieu mentas. Nyameureun ka mah sawah teh di Gararung kan teh di pasihan jalan mah. Kebong meureun di ari jalan meureunan. Aduh nya, atuh karunya kitu. Ieu mah kudu Bangsa. didamelkeun jembatan penyeberangan ieu mah. Nuhun. Matak teh ge. Kudu nama di Oh, pasihan. nyambuna-buna. Adegannya dimulai dari dua orang emak-emak ya atau ibu-ibu yang memang mau menyeberang jalan, kemudian seorang lelaki menghampiri. Kek mak, sekedap mak, iya bade kamarana. Sebentar mak. Ini mau pada kemana? Itu sudah mudah ya menerjemahkannya. Kemudian emak ini menjawab bade ngangon atau mau mengembala juga. Semua orang sudah paham, bisa mengembala kambing, mengembala kerbau, bade ngangon, mau mengembala. Kemudian, atuh ieu mentas ka dieu. Kenapa menyeberang ke sini gitu maksudnya, karena ya bapak-bapak ini paham bahwa jalan tol ini tidak boleh ada orang yang menyeberang. Kalau melihat dialeknya ini, saya sudah bertanya kepada Dadan Sutisna ya, sebagai orang Sumedang asli. Ya memang dialek Sumedang, karena begini ada beberapa kata yang memang satu kata itu di Sumedang artinya A, di daerah lain artinya B gitu, ada yang berbeda. Nah, misalnya kata garun. Gitu. Kemudian untuk masalah logat, ini kan berbatasan dengan Majalengka kelihatannya, karena logat yang kita dengar ini, terutama bapak-bapak ini ya, ini adalah logat Majalengka gitu. Saya punya banyak teman di Majalengka dan memang logatnya seperti ini gitu. Yang paling pandai menirukan logat-logat yang ada di Tatar Sunda ini adalah yang saya tahu ya, almarhum Bapak Haji Asep Sunandar Sunaria, dalang terkenal. Kita lihat contohnya ya, di dalam satu adegan wayang golek Haji Asep Sunandar Sunaria, itu adalah logat Majalengka. Kemudian ibu menjawab tidak ada jalan. Nah ini yang perlu diperhatikan. Sangsara itu tidak ada jalan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sengsara, tidak ada jalan. Namun saya pakai bintang ya, sengsara itu. Jadi maksudnya jangan salah paham bahwa ibu ini bukan menceritakan kehidupannya yang sengsara atau miskin. Sengsara di sini bukan menunjukkan hidup miskin atau hidup susah, banyak kekurangan, tidak gitu. Ini hanya kesulitan dalam menyeberang gitu ya, karena tidak ada jalan.
Nah ini nih, garung kete. Garung itu kurang lebih adalah terbengkalai gitu ya. Jadi satu lahan yang tidak ditanami lagi. Dalam hal ini tidak ditanami oleh padi, maka disebut garung. Menurut Kamus Bahasa Sunda, garung itu sama dengan gamblung ya. Tumerap karena sawah nutu disambut, artinya tidak ditanami gitu ya. Dan saya buka di ensiklopedi Sunda, disebutkan bahwa gamblung adalah lahan termasuk lahan sawah dan kebun yang dibiarkan tidak ditanami, tidak dipelihara, dan dibiarkan ditumbuhi rumput dan semak. Disebut juga garung. Nah ini di dalam ensiklopedi Sunda. Kemudian saya juga menemukan satu sajak karya Oom Somarade Uci ya. Kebetulan Kang Oom ini orang Majalengka. Saya bacakan ini satu bait. Iraha rahayat di bawah senang, jalan butbat nyesakeun dongeng perih, sawah reuneuh dipaksa gahgar, garung midang papatong euteup di Kertajati. Kalau saja agak sulit untuk diterjemahkan secara langsung ya. Tapi kata garung ini kurang lebih ya sama seperti yang dimaksud, yaitu bisa kering gitu ya karena tidak ditanami gitu. Kemudian saya juga melihat ada sajak juga ini dari Ari Andriansyah, Surat ke Lembur. Saya akan bacakan bait yang ada garungnya saja. Pak lampar temen ieu lengkah nu hayang haben lumampah. Nyeusup saban layung langit bari nyuai-nyuai kalangkang tineng. Kalangkang lembur kulau jeung buruan pangauban nu lawas ditilar. Beja naon deui nu ditipkeun angin ti kebon-kebon nu lila garung. Ini lebih jelas lagi menunjukkan bahwa garung itu memang ditujukan untuk tanah-tanah yang tidak digarap. Di sini seperti dalam kalimat kebun-kebun nulila garung. Kebun-kebun yang sudah lama garung, kebun-kebun yang sudah lama tidak ditanami. Tapi ada satu peribahasa juga, hayam garung eleh ku hayam jajangkar. Nah ini peribahasa Sunda ya. Artinya diibaratkan kepada orang yang dikalahkan anak kecil atau yang belum punya nama lah. Dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa garung itu kalau di Sumedang ya bisa dikaitkan dengan sawah yang tidak atau dikaitkan dengan tanah yang tidak lagi digarap. Tapi di daerah-daerah lain kata garung itu mungkin saja berbeda gitu ya. Misalnya ada juga garung, saya mendengar lupa di daerah mana garung itu dikaitkan dengan ikan gitu. Ikan sudah garung. Jadi kalau ikan yang sudah pernah dipancing, kemudian dia kan kena tuh si ikan itu, kemudian lepas lagi, kena lagi, lepas lagi, dan kemudian si ikan itu tidak akan pernah kena pancing lagi gitu. Nah itu disebut ikan garung gitu. Nah di sini ada dialog, abdi mah dilegoknya ya. Artinya saya dilegok, tapi ada, maksudnya ada, itu ada jembatan penyeberangan gitu ya, gitu. Bahkan saya tersenyum juga karena bapak ini bercanda juga gitu, bercanda, atunya muter wae ka legok, muter saja jalannya lewat legok ya. Itu pasti si emak ini ya pasti tidak mau lah, karena dari tempatnya menyeberang ke legok pasti jaraknya cukup jauh gitu. Atunya muter wae ka legok jalan kan ieu mendas. Kebo meureun di ancalan meureunnan. Nah, apa itu di ancalan? Di ancalan itu ya artinya bakal berjauhan gitu ya, yang memeliharanya di seberang sini, kerbaunya di sana. Jadi jarak yang jauh di ancalan. Saya melihat dari sebuah cerpen berbahasa Sunda karya Holisoh ME yang kebetulan orang Sumedang. Judulnya Iraha Ma Balik. Ada kalimat, pi lemburan ge rempeg teu ancal-ancalan kawas di lembur indung gitu ya. Rempeg itu kan rapat ya, banyak rumah maksudnya. Teu ancal-ancalan, tidak berjauhan gitu ya. Kemudian ada juga ini novel, dalam novel Titilaras karya Dadan Sutisna. Walaupun novelnya ini belum di launching ya, tapi nggak apa-apa, ini saya hanya baca satu kalimat saja. Di dalam novel Titilaras karya Dadan ini di sini ada kalimat imah keur transmigran teh pajarau ancal-ancalan. Jadi memang berjauhan gitu ya. Atau di dalam Nyi Kalimar Bulan, dongeng Sunda ini yang diceritakan oleh Haji Usep Romli HM almarhum. Pak Haji Usep ini orang Garut ya. Dibubulak geus mimiti ka tembong jalma ancal-ancalan, nuker ngangon, nuker ngarasuluh, nuker ngabukbak pihumaeun. Ya berjauhan memang ancal-ancalan, atau mungkin ada arti lain ya di sini sebagai orang Garut gitu. Tapi kurang lebih begitu kalau yang dimaksud dalam dialog
emak dan bapak ini yang mau menyeberang jalan tol ya ancal-ancalan itu ya berjauhan. Kerbau sepertinya bakal berjauhan gitu. Itu maksudnya. Sebagai kesimpulannya bahwa emak-emak ini atau ibu-ibu ini bukan tidak setuju dengan adanya jalan tol. Tidak. Keinginannya sangat sederhana, minta dibuatkan jembatan penyeberangan. Itu saja gitu. Dan bapak ini, beliau ini orang baik kelihatannya yang mau menyampaikan kritik dengan cara yang humoris gitu ya. Saya suka sekali nih sama beliau ini. Berkali-kali saya nonton dan saya ketawa-ketawa dan inilah salah satu permohonan kepada yang memiliki kewenangan bahwa ini tolong di daerah Cipelang ini harus ada jembatan penyeberangan. Itu saja. Sekali lagi ini adalah permohonan yang datang dari hati nurani rakyat yang ada di sekitar Cipelang dan disampaikan dengan jenaka gitu ya, tidak menyakiti hati siapapun gitu ya, dan ya tinggal dipertimbangkan untuk dikabulkan karena ini saya yakin bukan hanya 2 orang ibu-ibu ini yang kesulitan untuk menyeberang gitu ya, pasti banyak orang yang kesulitan. Nah, karena ini sudah mau maghrib, sudah terdengar juga dari menara masjid di Dukuh, di Simpar, di mana lagi itu, Banjarwaru. Ya, sebentar lagi pasti azan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya hanya mencoba untuk menerjemahkan dan menjelaskan beberapa kata yang mungkin agak asing ya di kalangan generasi muda ini. Terima kasih, saya Dipa Galuh Purba berpamitan. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun. Paling bisa dapegu Pak Yosep Sumedang hati